Israel telah melakukan serangan ke Iran hari ini Sabtu 28 Februari. Operasi serangan sudah direncanakan berbulan-bulan oleh Israel bersama Amerika Serikat. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sempat bernegosiasi menyelesaikan perselisihan selama beberapa dekade termasuk mencegah ancaman konfrontasi militer. Benarkah Israel dan Amerika Serikat menggempur Iran hanya untuk membongkar infrastruktur nuklir di Teheran atau agenda lain yang lebih besar dari serangan yang dilakukan hari ini? Sudah bergabung pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman. Selamat malam, Bu Dina. Terima kasih atas waktunya. Iya, selamat malam Mas Victor. Bu Dina, pejabat pertahanan Israel mengaku serangan ke Iran ini sudah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat selama berbulan-bulan, termasuk tanggal serangannya begitu. Artinya ada agenda besar antara kedua negara untuk menggempur Iran. Bagaimana analisa Anda terkait serangan yang dilakukan terhadap Iran hari ini, Bu Dina? Baik, kalau dari pernyataan Presiden Donald Trump, dia kan mengatakan bahwa Iran adalah ancaman bagi Amerika Serikat. Kemudian dia juga mengulang-ulang kisah lama tahun 1980-an ketika ini ya kedutaan besar Amerika Serikat diduduki oleh para mahasiswa, kemudian juga ada serangan-serangan yang lain, misalnya di Libanon, dan kemudian kapal perang Amerika Serikat di Yaman, dan kemudian juga dukungan Iran kepada milisi-milisi di kawasan, misalnya Hamas atau Hizbullah. Nah, menurut saya ini alasan yang dikemukakan Presiden Trump ini tidak masuk akal karena apa? Yang pertama, kenapa kok waktu itu disandra oleh para ini ya kedutaan besar Amerika Serikat disandra oleh para mahasiswa karena memang Amerika Serikat waktu itu berusaha menggulingkan pemerintahan Iran yang baru berdiri pasca revolusi Islam dan kemudian tuduhan ini ya serangan ke kapal perang Amerika Serikat di Yaman itu kan sebenarnya sudah dinyatakan bahwa itu adalah Al-Qaeda pelakunya sama sekali bukan Iran. Dan kemudian dukungan Amerika Serikat ke Hizbullah, ke Hamas itu sebenarnya adalah untuk membantu mereka melawan Israel. Jadi memang kuncinya sebenarnya adalah Israel ya. Jadi alasan Amerika Serikat yang terbesar sebenarnya adalah untuk membela Israel, bukan masalah nuklir. Kalau masalah nuklir sekarang itu kan perundingan sedang berjalan ya di Jenewa. Mengapa kok Amerika Serikat justru menyerang ketika perundingan masih berlangsung? Hmm. Kemudian juga kalau kita lihat memang yang sangat ingin Iran ini diserang oleh Amerika adalah Israel, sehingga alasan bahwa ini adalah keamanannya Amerika sebagaimana yang disampaikan oleh Trump itu tidak masuk akal karena jarak Teheran New York itu 10.000 kilometer. Jadi sebenarnya bukan Iran yang menjadi ancaman buat Amerika, tapi justru Amerika yang membangun pangkalan militer di seputar Iran, justru itulah yang menjadi ancaman buat Iran. Tapi dalam kasus ini Iran itu melakukan serangan balasan ya karena dia yang diserang lebih dulu. Mhm, mhm. Oke, kita tahu bahwa Indonesia kemarin di pertemuan BOP yang pertama ya ditunjuk atau diumumkan menjadi wakil komandan tempur ASF untuk menstabilisasi keamanan di Gaza begitu ya. Dan itu juga Israel bergabung di BOP begitu. Ini artinya Indonesia saat ini mungkin akan sedikit gamang, akan berada di badan Iran atau bersama dengan Israel atau Amerika Serikat karena Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto ini rupanya memiliki hubungan kuat untuk bekerja sama di berbagai bidang begitu ya. Ini artinya bagaimana seharusnya sikap pemerintah kita Indonesia untuk menyikapi serangan dari Israel dan juga Amerika Serikat terhadap Iran yang terjadi hari ini, Bu Dina? Karena seperti buah simalakama begitu. Baik, iya justru itu memang concern saya juga ya. Barusan tadi sore saya memberikan komentar kepada pernyataan Kementerian Luar Negeri di Twitter ya. Saya melihat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia terkait serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran ini memosisikan dua pihak ini setara. Seolah-olah penyerang dengan yang diserang itu sama saja. Seharusnya kan kita sebagai ini ya anggota PBB dan kita selalu berkali-kali menyatakan bahwa kita ini adalah negara yang mendukung perdamaian dan mendukung multilateralisme. Seharusnya pernyataan kita tegas. Ini adalah pelanggaran piagam PBB pasal 51. Seharusnya nggak boleh ya negara-negara lain, negara-negara sesama anggota PBB itu tidak boleh ini ya menyerang satu sama lain. Nah, ini sudah jelas melakukan pelanggaran sehingga ketika Iran memberikan balasan itu
haknya ya, sebagaimana dituliskan di Piagam PBB pasal 51, kalau dia sebuah negara diserang, dia berhak untuk membalas. Nah, pernyataan yang tidak tegas ini yang seolah-olah menunjukkan dua pihak antara yang diserang dengan yang diserang itu setara dan tidak clear yang mengidentifikasi siapa yang bersalah, menurut saya ini ya memberikan dampak yang kurang baik lah ya bagi Mhm. posisi Indonesia. Saya pikir kita perlu menunjukkan bahwa kita ini tidak berubah, kita adalah negara yang pernah mengalami penjajahan dan kita selalu berusaha untuk menciptakan perdamaian di dunia dan kita menolak penjajahan dan sekarang ini faktanya Israel itu kan menjajah Palestina dan konflik yang terjadi antara Iran, Israel dan Amerika ini akarnya juga di Palestina karena memang Iran memberikan bantuan persenjataan kepada para pejuang Palestina dan para pejuang di Hamas. Nah, ini di Hizbullah Lebanon. Nah, ini yang sebenarnya mengapa Amerika Serikat berkeras memberikan serangan ke Iran padahal secara realistis ya, secara hitung-hitungan yang realistis sebenarnya Amerika Serikat itu dirugikan loh kalau seandainya melanjutkan peperangan ini karena kemungkinan ada masalah ekonomi, kemudian juga saat ini kan sudah 5 ya pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan yang diserang oleh Iran, serangan balasan. Nah ini saya pikir dari berbagai sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, ini merugikan buat Amerika Serikat. Seharusnya Indonesia juga memberikan ini ya nasihat kepada pemerintah Amerika, bukannya malah seolah-olah bersikap netral atau bahkan yang saya bilang tadi ya memosisikan bahwa si penyerang dan penyerang itu adalah setara dan seolah-olah ini bisa diselesaikan hanya dengan dialog tanpa menetapkan siapa yang sebenarnya bersalah. Ya, 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 betul sekali. Jangan sampai berdiri di dua kaki, tapi tidak juga memberikan support atau dukungan kepada salah satunya begitu ya. Bu Dina, kita ingin tanya terkait klaim Donald Trump yang mengklaim kalau warga Iran ini sudah minta tolong ke Amerika Serikat, tolong dong ambil alih pemerintahan kita Iran supaya diambil oleh Amerika Serikat. Apakah Bu Dina melihat klaim tersebut sepertinya hanya suara sebagian warga Iran, tidak semuanya, atau hanya klaim diri sendiri, terlalu percaya diri mungkin Donald Trump terhadap klaim tersebut, Bu Dina? Ya, dalam aksi demonstrasi yang terjadi di akhir bulan Desember dan awal Januari itu kan memang uh, banyak korban tewas ya. Tapi berbeda antara pernyataan pihak luar dengan pemerintah Iran dan pemerintah Iran sudah menyatakan bahwa korban yang tewas itu 3.117 orang dan namanya, KTP-nya semuanya sudah ada daftarnya dan bahkan Menteri Luar Negeri Iran di akun Twitternya menantang ya, kalau betul ada korban lain di luar ini silahkan berikan namanya dan identitas lengkapnya. Tapi kan tidak ada satupun yang memberikan data tambahan itu. Mhm. Nah, yang tewas ini pun, yang 3.000 lebih ini pun, itu sebagian besarnya menurut pemerintah Iran adalah korban dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris, yaitu orang-orang yang mengaku berdemonstrasi demi masalah ekonomi tapi membawa senjata dan melakukan kerusakan-kerusakan. Dan di saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat itu juga secara terbuka menyatakan bahwa ya mereka melakukan upaya-upaya untuk menggulingkan pemerintahan di Iran. Misalnya Menteri Keuangannya Amerika Serikat Scott Bessent itu kan mengatakan bahwa memang betul mereka melakukan upaya tertentu supaya dolar sangat sulit didapat di Iran sehingga situasi ekonomi sulit dan kemudian pernyataan-pernyataan bahwa ada agen Mossad di Teheran bersama dengan para demonstran itu juga diungkapkan secara terbuka oleh para petinggi di Amerika Serikat plus Mossad sendiri secara terbuka juga dengan menggunakan bahasa Persia menyerukan kepada orang-orang Iran untuk terus turun ke jalan. Sehingga memang ini kembali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa memang keinginan utama Amerika Serikat itu adalah menggulingkan pemerintahan Islam Iran karena kaitannya dengan Palestina karena selama pemerintahan di Iran itu adalah pemerintahan yang sekarang, pemerintahan yang berhaluan Islam seperti yang ada ini, ya dukungan mereka kepada Palestina nggak akan berhenti. Dan kemudian siapa yang meminta pertolongan kepada Trump? Ya memang ada di diaspora Iran
yang saat ini dipimpin gerakannya oleh mantan rajanya Iran ya, anaknya Pahlavi ya, sekarang Reza Pahlavi. Dulu itu rajanya Iran ini bersahabat dekat dengan Amerika Serikat, dan sumber-sumber minyak dan gasnya Iran itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan setelah mereka terguling, kerajaan terguling, ini anak rajanya ini tinggal di Amerika, dan dia yang memimpin gerakan upaya penggulingan rezim dengan meminta pertolongan kepada Amerika Serikat. Dan saya pikir ini bukan hal yang sah ya buat Amerika untuk ikut campur hanya dengan alasan ada diaspora yang terbukti ini adalah keturunan raja yang dulu itu diprotes oleh rakyatnya dan bahkan terguling oleh gerakan demonstrasi rakyat. Ya, saya pikir ini hanya dijadikan tameng saja ya oleh Trump. Sebenarnya memang Amerika Serikat menginginkan perubahan rezim dengan tujuan untuk membela Israel. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan, ada agenda lain yang lebih besar gak sih Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran begitu hari ini dan juga sebelumnya juga pernah begitu. Ini tadi sudah dijawab, analis Anda mengatakan bahwa ada kepentingan lain, terutama dalam bidang perdagangan, ekonomi dan penguasaan sumber daya alam mungkin yang lebih besar begitu ya. Bu Dina, jika Amerika Serikat berada di belakang Israel begitu, bagaimana dengan benteng pertahanan Iran nih? Negara mana saja yang kemungkinan besar mampu memperkuat militer Iran? Sementara Iran juga selama ini sudah mencoba untuk membantu militer di Palestina begitu. Baik, kalau dari sisi Iran, selama ini Iran sudah terbukti ya memiliki rudal-rudal yang tidak diduga saya pikir oleh Amerika Serikat dan Israel. Misalnya rudal-rudal hypersonic yang bisa menembus Iron Dome-nya Israel di perang 12 hari di bulan Juni 2025 yang lalu. Dan secara terus-menerus pemerintah Iran juga berkali-kali ya setelah pasca perang tersebut mengatakan bahwa mereka masih punya sangat banyak senjata yang belum mereka ungkapkan, dan kemampuannya jauh lebih besar. Itu dari satu sisi. Dari pihak Iran sendiri, mereka terlihat sangat percaya diri selama ini dengan kemampuan militer mereka. Dan kemudian dari sisi sekutunya Iran di kawasan, saat ini kan Ansarullah Yaman itu sudah mulai memblokade Laut Merah dan sudah mengirimkan serangan rudal juga ke Israel. Artinya sudah secara terbuka membantu Iran dalam perang ini. Dan kemudian juga ada temannya Iran yang lain, yaitu di Irak. Di Irak itu ada milisi-milisi yang sangat anti Amerika Serikat, karena kita tahu sejak 2003 itu Amerika itu menduduki Irak, waktu itu menggulingkan Presiden Saddam Hussein, tapi kemudian terus-menerus juga membuat pangkalan militer di sana dan melakukan sangat banyak hal yang membuat sebagian rakyat Irak itu terganggu ya, karena ada pembunuhan dan kekerasan lainnya. Nah, mereka juga sudah bergerak, sebelumnya juga sudah pernah sebenarnya milisi Irak ini mengirimkan drone ke arah Israel. Nah, saat ini mereka juga sudah menyatakan akan membantu Iran dalam perang ini. Lalu ada juga ini ya kelompok-kelompok yang tadinya mereka adalah tentara Suriah. Kita tahu tentara Suriah, tentara yang resmi di bawah Bashar Assad, setelah Bashar Assad tumbang itu kan mereka banyak yang pergi ke Irak ya. Dan kemudian ini juga diperkirakan akan menjadi kekuatan tambahan juga untuk membantu Iran seandainya ada perang darat. Dan kemudian kita juga bicara soal Hizbullah Libanon, mereka juga sudah menyatakan akan terus membantu Iran, dan kita tahu Libanon Selatan itu berbatasan darat dengan Israel, sehingga sangat ini ya, serangan dari Hizbullah itu sangat mengancam Israel ya, karena sangat dekat. Saya pikir dengan situasi seperti ini sebenarnya buat Amerika Serikat dan Israel, kalau perang ini berkepanjangan itu akan berdampak buruk Ya. sebenarnya buat mereka. Ya, ya. Melihat serangan hari ini, bagaimana nih potensi eskalasi perang antara Iran dan Israel? Karena tadi juga sudah dianalisa begitu ya. Nanti ada siapa saja di balik Iran, ada siapa aja di balik Israel begitu. Ada Amerika Serikat. Apakah nanti eskalasi perang ini sepertinya akan meluas atau tidak? Kemudian bagaimana dampak globalnya nih, baik terutama dari sisi ekonomi, karena kita tahu di Timur Tengah, konflik di Timur Tengah ini akan sedikit banyak berdampak pada posisi kenaikan harga minyak dunia begitu, Bu Dina. Baik, saya pikir kuncinya itu ada di negara-negara Teluk ya.
Kan kita tahu saat ini, pangkalan militer Amerika Serikat itu ada di negara-negara Teluk. Dan Iran itu bahkan sudah memberikan serangan balasan ya kepada minimalnya sudah 5 ya, pangkalan militer Amerika Serikat, di Qatar, di Jordan, di, Kuwait, di Bahrain, sama di Uni Emirat Arab. Nah, buat mereka ini ancaman besar buat ekonominya mereka kan. Mmm Kalau seandainya mereka punya keberanian dan kompak untuk melawan Amerika Serikat, untuk memaksa Amerika Serikat menghentikan serangan, tentu tidak tereskalasi. Ya, mudah-mudahan serangannya, berakhir dengan cepat gitu ya, perang ini berakhir dengan cepat. Tapi kalau mereka masih terus mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer ini, ya mungkin, terjadi yang namanya perang regional ya. Dan kemudian dampaknya buat Indonesia, saya pikir, mengkhawatirkan karena Iran juga punya kartu truf itu Selat Hormuz. Iran punya kemampuan untuk menutup Selat Hormuz ini dan beberapa pekan yang lalu Iran itu bahkan sudah latihan perang ya. Waktu itu latihan perangnya, bersama, China dan Rusia bahkan ya, di Laut Arab dan, Iran waktu itu melakukan simulasi menutup Selat Hormuz beberapa jam. Ya. Kalau ini sampai ditutup, itu, sudah banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa ini, akan berdampak pada ekonomi global. Kalau buat Indonesia, ya, kita kan net importer minyak ya, sehingga, harga minyak akan naik, inflasi, tekanan pada APBN, dan lain-lain. Belum lagi kalau, perang berkepanjangan, kita punya banyak WNI yang bekerja di Timur Tengah, Mhm. juga pelajar yang, belajar di Timur Tengah, tentu semua ini akan, terdampak ya. Ya. Apalagi kalau WNI kita bicara soal, para pekerja, mereka kan memberikan devisa yang sangat besar kepada Indonesia. Mereka mengirimkan hasil kerjanya ke Indonesia. Kalau mereka pulang karena perang, tentu ini juga Ya. memberikan, tambahan tekanan ekonomi juga buat kita. Jadi saya pikir dengan, melihat bahwa kepentingan nasional kita pun terancam loh dari, perang ini, seharusnya kita mengambil posisi yang jauh lebih tegas. Baik, baik. Apapun nanti kita lihat ke depannya, semoga perang segera berakhir meskipun agak sulit, tapi Indonesia juga dengan tegas bisa bersikap begitu. Terima kasih Bu Dina atas waktu Anda bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bu Dina. Selamat